rumah kalau tidak penting. Cintai diri sendiri, cintai keluarga, dan cintai seluruh masyarakat Tasikmalaya. Tolong dipahami. Kalaupun berjualan, pakaikan masker demi keselamatan kita. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang menyebarkan virus ini. Begitu luar biasa kita virus ini. Tidak hanya di Indonesia, sudah hampir 180 negara terpapar dengan virus ini. Demi cinta kita kepada keluarga kita, kepada hindari keramaian-keramaian, hindari kerumunan-kerumunan, dan juga kita harus mampu menjaga jarak dengan siapapun kita. Karena perlu kami sampaikan, pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana daripada wabah virus corona. Sudah ada 66 orang dalam pemantauan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pian Agustina 90. Oke guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah SWT dan sehat selalu. Sebenarnya hari ini saya rencana mau bikin konten keluar, gitu kan. Ya mungkin karena saat ini banyak himbauan, termasuk itu dari pemerintah pusat, kota, dan dari media-media sosial juga kan, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan dari berita juga sama gitu kan, bahwasanya kita harus tetap berada di rumah, jangan sampai keluar rumah gitu kan, kalau misalkan tidak penting-penting banget. Memang sih akhir-akhir ini berita tentang corona gitu kan, mungkin kalian juga udah nggak asing lagi ngedengarnya tentang corona gitu kan, COVID-19, yang itu virus yang sangat mematikan tersebut menjadi salah satu pembicaraan banyak orang dan menjadi momoklah bagi setiap orang gitu kan. Tapi pada intinya kita jangan terlalu panik, waspada harus, tapi jangan terlalu panik, karena mungkin kepanikan bisa saja membuat kita itu stres. Karena kan stres salah satunya bisa mengakibatkan daya tahan tubuh kita mengurang. Oleh karena itu justru kita harus menjaga daya tahan tubuh kita gitu kan, dengan cara istirahat yang cukup, terus makan yang teratur, yang bergizi, hindari kerumunan orang, misalkan kumpul-kumpul gitu kan, ya ditahan dulu lah untuk sementara ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa normal kembali seperti biasanya gitu kan. Karena jangan sampai kita mengabaikan juga gitu kan hal-hal yang seperti itu. Pada dasarnya pencegahan itu lebih baik gitu kan. Meskipun kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, bahwasanya ketentuan ada di Yang Maha Kuasa, tapi setidaknya kita sebagai warga negara yang baik juga, dan apa salahnya lah kita taat gitu kan, menuruti himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah, atau juga buat kebaikan kita semua gitu kan. Menahan diri dulu untuk tidak banyak aktivitas di luar, dan sering-sering cuci tangan gitu kan, cuci tangan bersih pakai sabun, pakai hand sanitizer gitu kan. Terus bisa juga pakai kaos tangan yang karet itu. Terus kalau keluar ya pakai masker biar perlindungan udaranya juga bisa sedikit meminimalisir resiko tersebut gitu kan. Karena menanggapi himbauan-himbauan tersebut kita bisa terhindar, dan kita tahu apa pencegahannya seperti apa gitu kan, penularannya seperti apa, dari mana saja kita udah bisa tahu dan bisa menjaganya gitu kan dari hal tersebut gitu kan. Sebenarnya instruksi atau himbauan-himbauan seperti itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita ambil positifnya aja, bahwasanya himbauan tersebut itu agar kita tahu bahwa ya memang kita harus menghindarinya gitu kan.
salah satunya mungkin kayak aktivitas di luar, terus harus menggunakan masker, terus misalkan sering-sering cuci tangan, terus misalkan makan teratur, jaga kondisi badan, makan yang bergizi, seperti itulah. Mungkin udah banyak lah himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan oleh dokter-dokter juga untuk menghindarinya gitu kan. Karena terus terang memang ya percaya tidak percaya memang udah kebukti gitu kan, banyak korban gitu kan di daerah kita, di Jakarta, di luar negeri udah pasti gitu kan banyak korban. Jadi percaya nggak percaya ya itu ada gitu kan, bahwa virus tersebut itu memang sangat berbahaya gitu. Terus lebih mendekatkan diri, meminta perlindungan dan juga berdoa gitu kan. Sebenarnya buat saya juga sebagai pekerja gitu kan, pekerja lapangan khususnya gitu kan, saya galau juga sih. Galaunya takutnya ya kita kan sebagai kerja lapangan ya bahasanya marketing lah gitu kan, berinteraksi dengan orang, ketemu dengan orang yang sebenarnya hal tersebut untuk saat ini dihindari dulu. Tapi ya kita mau gimana lagi, udah tuntutan kita juga gitu. Tapi kita lebih waspadanya apa, pakai kaos tangan, pakai masker, terus sering cuci tangan gitu kan. Jarak antara satu orang ke satu orang tersebut itu minimalnya 1 meter gitu kan, untuk meminimalisir, karena penyebarannya juga dari udara juga bisa dari udara. Jadi kita jaga jarak aja gitu kan, 1 meter 2 meter mah gitu. Ini di saatnya kondisi seperti ini paling diminimalisir 2 atau 3 yang memang benar-benar harus kita kunjungin tanpa bisa kita toleransi, karena memang udah kewajiban kita juga gitu. Ya mudah-mudahan buat semuanya juga, buat kalian pekerja sama seperti saya juga pekerja, ya itu kan udah tuntutan, kita jalani aja dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari mara bahaya apapun atau dari penyakit apapun. Apalagi kan kalau misalkan dokter, tenaga medis, perawat, suster dan lain-lain, itu kan mau nggak mau itu kan karena memang udah kewajibannya seperti itu. Dan sebelum dia bekerja juga kan udah disumpah bahwa dia rela gitu kan dengan jiwa raganya mengabdi untuk menolong orang gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doakan para dokter, tenaga medis semuanya selalu ada dalam lindungannya, karena beliau-beliau itu adalah pahlawan kita gitu kan. Bertaruh nyawa udah pasti, bertaruh waktu, tenaga gitu kan, untuk menyelamatkan orang banyak, karena memang tugas dan kewajibannya juga seperti itu. Tapi beliau-beliau juga pasti udah lebih tahu cara penanggulangannya, cara pencegahannya, cara untuk menghindarinya dengan safety pakaian dan lain-lainnya udah standarisasinya bagus. Ya mungkin untuk untuk lebih kuatnya ya berdoa aja, mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa bahwa semuanya bisa lancar dan bisa segera sembuh yang sedang sakit, dan bisa kembali normal kembali aktivitas kita semua, agar para pencari rupiah, para pencari nafkah bisa bisa berjalan dengan lancar lagi. Dan pasti di segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya hikmahnya mungkin yang tadinya jarang di rumah juga bisa sering di rumah, bisa sering ketemu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, lebih quality time-nya lebih panjang gitu. Termasuk saya hari ini kan rencana pengen keluar, tapi dipikir-pikir lagi kan kita jangan sampai mengabaikan, jangan sampai menyepelekan himbauan-himbauan yang banyak sekali digaungkan gitu kan pada umumnya, bahwa cara kita
atau cara sederhana kita untuk menghindari terpaparnya oleh virus corona atau COVID-19 yang sekarang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah terutama dan masyarakat. Karena untuk bisa menghindarinya, cara sederhananya ya kita harus berdiam di rumah saja, jaga aktivitas di luar, hindari kerumunan orang banyak untuk menghindari kita terpapar oleh virus tersebut. Karena memang kita tidak tahu ya siapa orang yang kena gitu kan di lingkungan kita, siapa orang yang sudah positif terpapar virus tersebut. Gejalanya kan pada umumnya udah tahu, cuma kan kadang-kadang pas dites si anu atau si itu kena, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, caranya kita mungkin himbauan dari pemerintah juga Malaya, ya diusahakan untuk di rumah saja gitu kan, jangan kemana-mana untuk sementara waktu ini supaya aman juga untuk kita semua. Ya mungkin dengar berita-berita seperti itu yang ngeri-ngeri juga sih, maksudnya serem juga. Dan sekarang udah nyampe di negara kita sendiri gitu kan, entah siapa yang pertama membawa atau siapa yang terkena itu saya nggak tahu sih. Tapi ya pada intinya kita harus tetap waspada, menjaga, turuti apa itu himbauan dari pemerintah, karena memang untuk kebaikan kita juga sih gitu, untuk kebaikan semua juga gitu. Ya caranya seperti itu, sederhana sekali ya, kita diam aja di rumah gitu, jangan bepergian dulu gitu kan. Hindari tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum gitu kan. Bagi pedagang-pedagang yang berjualan, gunakan masker, berdagang di luar gitu kan. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau misalkan kita diam di rumah, orang yang berdagang kan butuh makan untuk anak istrinya, butuh biaya untuk keperluan sehari-harinya. Kalau misalkan nggak dagang ya mau gimana lagi, mungkin nggak ada pendapatan. Ya mungkin caranya seperti itulah, kita lebih safety aja lagi, pakai sarung tangan atau tambah masker, sering-sering cuci tangan. Ya seperti itulah cara sederhananya kita untuk terhindar. Ya pokoknya mah kita berdoa aja, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap selamat, kuat, daya tahan tubuh dijaga terus, asupan vitaminnya yang bagus, makanan yang bergizi. Seperti itulah, kita saling berdoa aja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa gitu kan, dan hal ini segera berakhir gitu kan, masa-masa genting ini. Karena sekolah juga sampai diliburkan kan gara-gara virus ini itu kan, sampai diliburkan atau belajar di rumah gitu kan, bukan diliburkan tapi lebih dialihkan ke belajar di rumah. Untuk pekerja juga sebenarnya harus di rumah, cuma ya menyesuaikan aja sebagian. Kalau misalkan tidak bisa untuk dikerjakan di rumah ya di luar, tapi lebih bisa dikontrol lagi waktunya dan tempatnya gitu kan. Nah seperti itu guys. Sedih juga sih saya juga, ya mudah-mudahan cepat berakhir lah, pada intinya seperti itu. Kita ikutin aja cara-caranya yang dihimbau oleh pemerintah aja. Nah untuk sampai saat ini juga sih dengar-dengar belum ada vaksin yang memang bisa menangkal virus tersebut, tapi mudah-mudahan bisa segera ada. Tadi saya juga dengar sedikit dari informasi berita atau media sosial, di luar sana udah ada yang diuji coba disuntikan vaksin, dan mudah-mudahan bisa berhasil, bisa menjadi obat penangkal virus tersebut, dan negara kita bisa segera mendapatkan vaksin tersebut, dan orang-orang yang terpapar bisa segera disembuhkan oleh vaksin tersebut. Ya doakan saja ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Ya seperti itulah mungkin keadaan saat ini. Kita banyak-banyak berdoa aja, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ibadahnya dirajinkan lagi. Ya ngeri juga sih kalau udah banyak yang meninggal gitu kan. Dokter juga kemarin ada beritanya, ada 2 dokter yang meninggal gitu kan di Jakarta. Ya mudah-mudahan beliau yang meninggal sebagai pahlawan bisa menjadi ahli surga dan husnul khotimah. Amin.
Oke guys, mungkin segitu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan tentang cara bicara saya atau apa, karena saya hanya berbagi di sini, saya hanya berbagi tips cara yang saya ketahui dari umumnya dari himbauan pemerintah, dari media sosial dan lain-lain. Mungkin kalian juga udah lebih tahu, tinggal kita bagaimana cara untuk menerapkan hal tersebut, menjaga diri kita untuk tidak sampai keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Usahakan di rumah saja gitu kan. Mudah-mudahan virus ini cepat pergi, cepat berakhir, dan negara kita atau negara tetangga kita semuanya bisa aman-aman saja, sehat-sehat semua. Dan buat para medis, buat dokter juga semua, selamat bekerja, semangat bekerja. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan terus untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk pasien-pasien lainnya yang sakit, yang kena virus, yang macam-macam lah gitu. Semangat terus, semoga sehat dan tetap berjuang. Oke guys, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.